pertanyaannya kalau kita menemukan. Pasti kan pasien itu tanyanya gimana kondisi janin saya dong, kira-kira akan selamat atau enggak. Lebih berbahaya ular hitam apa ular putih? Ya, yang jelas bukan siluman ular putih ya. Dari siluman ular putih dokter Bar mau makanya. Mana dokter Bar? Ya. Ini yang menjadi pertanyaan yang kita akan jawab dengan data-data yang kita miliki. Pertama kita akan bicarakan cis terlebih dahulu, yang hitam terlebih dahulu. Ya, sini kita lihat bahwa pada daerah plexus choroid, ya, kita sangat jelas melihat ada gambaran anechoik, ya, pada plexus choroid. Jadi ini intraventricular, ya, intraventricular. Kista itu sebenarnya secara harfiahnya definisi harusnya ada selaputnya, ya, ada selaputnya, kemudian di dalamnya ada cairan. Tapi kalau untuk fundamental neurosonografi itu tidak perlu ada dogmatisme atau dogma bahwa harus ada selaputnya. Jadi semuanya gambarannya hitam itu ada dikategorisasikan sebagai fetal brain cyst. Karena kalau di sini kita lihat tidak ada selaputnya, gambarannya hanya bulat hitam saja. Bisa terjadi karena problem genetik, bisa karena infeksi, tumor, bisa karena sumbatan pada liquor cerebrospinalis, kemudian juga bisa karena suatu injury, ya, hypoxic ischemic encephalopathy, bisa karena cellulitis dan sebagainya. Nah, temuan ini memang salah satu temuan yang akan sering Bapak Ibu Saudara dapatkan waktu pemeriksaan kepala janin, ya. Jadi ini adalah salah satu yang common, yang sering akan didapatkan, kemudian mudah dikenali karena bagiannya jelas hitam gitu aja maksudnya. Nah, kemudian pada kondisi kista yang besar pasti akan ada distorsi anatomi. Setidaknya akan menggeser falx cerebri, ya, garis tengah itu midline shift, bisa ke kiri ke kanan tergantung desakannya seberapa berat, ya. Siap. Kemudian meskipun ya kista ini sebagian besar sifatnya isolated, ya, tetap diperlukan pemeriksaan detail karena ada kaitannya kelainan pada organ yang lain. Sifatnya bisa kelainan sindromik terkait kromosomal atau non kromosomal, misalnya karena phenotoxicity akibat misalnya obat atau karena logam berat dan lain sebagainya. Itu bukan non kromosomal tapi dia juga sindromik. Kemudian beberapa kista, ya termasuk ini ya, khususnya kista plexus choroid itu akan hilang pada masa tertentu, 24, 25, 26 minggu dia hilang, ya. Sehingga ada waktu yang emas untuk kita bisa melihatnya, yang kemudian tidak akan bisa kita lihat lagi. Padahal kita harus mencari secara detail ada masalah tidak dengan organ lain ketika kita mendapatkan clue, misalnya kista pada plexus choroid ini. Dan kita diharapkan ya setidaknya menggunakan color doppler, ya. Sebelum mungkin besok kita bicarakan mengenai 3D neurosonografi, setidaknya Bapak Ibu Saudara sekalian harus terbiasa membuka color dopplernya, karena bisa jadi begitu di color doppler yang keluar adalah gambaran merah atau biru, atau ada orange atau turbulensi yang ternyata itu adalah kista, bukan kista tapi aneurysm vascular, ya, seperti Galen malformation. Nah, kontekstual untuk kista, apakah kista itu akan menimbulkan masalah yang serius atau tidak serius, dan dikomparkan dengan mass atau tumor yang solid, itu ternyata ya lebih banyak bersifat, salah satunya adalah lokasinya di mana. Jadi kategorisasi kista pada otak yang paling simpel, sederhana, sistematis adalah kita kategorisasikan menjadi 4. Yang pertama adalah apakah dia ekstraaksial. Ekstraaksial itu berarti di luar otak besar dan di luar otak kecil. Jadi bisa di selaput arachnoid, ya, sifatnya, atau di subependymal dan lain sebagainya. Termasuk vascular lesion, aneurysm, Galen malformation itu masuk ekstraaksial. Jadi dia posisinya tidak di parenkim otak, tidak di dalam sistem ventrikular atau liquor cerebrospinalis. Nah, yang berikutnya tentunya adalah yang berada pada sistem liquor cerebrospinalis, intraventricular cyst, ya. Nah, kemudian dari yang di luar tadi, kemudian intraventricular,
masuk ke yang di struktur otaknya. Nah, di struktur otak itu dibagi menjadi 2 tempat, di atas tentorial dan di bawah tentorial. Di bawah tentorial itu masuk kategorisasi fossa posterior yang tadi banyak disinggung oleh Dr. Arya. Kemudian di supratentorial, parenchymal cyst. Jadi dengan mengetahui lokasi extraaxial cyst, intraventricular cyst, parenchymal cyst, kemudian posterior fossa cyst, kita bisa mengkategorisasi kira-kira ya. Commonly ya, seringnya akan berujung poor ya, buruk atau lebih favorable, lebih baik. Mungkin saya di sini dulu. Jadi untuk extraaxial cyst mayoritas ya seperti kista arachnoid, kalau dia kecil tidak melakukan proses desak ruang yang berat, dia favorable. Mungkin butuh operasi, mungkin pasca dilahirkan ya. Intraventricular cyst, plexus storage cyst, sepanjang tidak ada keterlibatan kelainan pada organ lain, dia bisa menjadi suatu variasi saja, hilang sudah, tidak akan menimbulkan masalah ke janinnya ya. Sementara kalau kista itu lokasinya pada otak ya, baik otak besar maupun otak kecil, supratentorial atau infratentorial, maka hampir selalu akibatnya buruk sekali. Buruk sekali baik morbiditas maupun mortalitasnya, kematian ya, untuk janin intrauterin ataupun beberapa saat pasca persalinan atau pada saat masa kanak-kanak. Nah, demikian juga pada daerah fossa posterior yang disampaikan tadi, selalu melihat bagian vermis itu penting sekali. Apakah dia vermian hypoplasia, apakah dia Dandy Walker syndrome. Sementara kalau black posis seperti tadi, itu vermisnya itu utuh. Cuman karena ada kista di black post yang tadi nyumbet itu dia tergeser vermisnya menyudut sehingga ketika dipotong aksial nggak nampak. Tapi begitu dipotong yang sagital, vermisnya nampak, bentuknya normal, ukurannya normal. Nanti kita jelaskan. Yang pertama untuk extraaxial cyst ya, arachnoid cyst. Di sini kita lihat kecil, di sini kita lihat besar. Tentunya yang besar ini prognostikasinya lebih buruk dibandingkan yang kecil. Tetapi secara umum prognostikasi ini kalau kita bandingkan ya, arachnoid cyst ini gambarannya seperti ini dengan kista residestruksi seperti porencefali, prognosisnya lebih baik. Karena dia tidak merusak otak, hanya mendesak sebenarnya, hanya mendesak. Kalau destruksi, parenchymnya rusak, nekrosis. Bisa karena tersumbat vaskularisasinya, kemudian dia nekrosis. Jadi badan dari otak itu sendiri rusak. Kalau ini dia terdesak saja. Nah, sini kita lihat ini jenis kista arachnoid yang lokasinya kebetulan sangat favorable. Dia di interhemispheric phase, jadi di area space antar hemisfer kiri dan kanan. Kemudian hanya sedikit sekali melakukan desakan kepada korteks cerebri. Tapi yang di sini kistanya cukup banyak sehingga proses desak ruangnya juga lebih berat. Tentunya ini prognostikasinya lebih buruk. Pemeriksaan ultrasonografi selain fetal neurosonografi, fetal ekokardiografi, pemeriksaan ginjal, saluran cerna, tangan, kaki dan lain sebagainya sebaiknya tetap dilakukan apabila kita menemukan kisah seperti ini. Dan jangan lupa membuka Doppler untuk memastikan bahwa ini bukan aneurisma. Itu yang sederhana, sangat sederhana. 30-60% membutuhkan operasi dan seringnya sifatnya isolated. Artinya setelah kita lakukan screening total menyeluruh, ternyata memang tidak ditemukan kelainan-kelainan pada organ yang lain. Jadi hanya kista arachnoid saja. Seringnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah aneurysm malformation. Salah satu yang paling sering dikenal adalah Galen malformation. Di sini kita lihat tanda-tanda yang paling utama itu adalah munculnya gambaran turbulensi arus darah pada kista yang kita beri jendela cover Doppler. Karena waktu kita percepat, di sini kita lihat bahwa pada turbulent flow yang bentuknya kebetulan ya diambil mirip seperti sosis, ketika dibuka jendela Dopplernya, cover Dopplernya tampak seperti komet Halley. Nah, di sini adalah gambaran yang dia drainase masuk kepada sagittal sinus.
Nah, kadang-kadang bentuknya tidak bisa seperti sosis yang memanjang seperti ini, hanya berbentuk bulat, tetapi ketika dihidupkan dia ada turbulensi. Nah, pada kasus AVM yang cukup berat, serius, akan terjadi peningkatan beban jantung sekitar 30-40%. Itu yang akan mengakibatkan bengkak jantungnya atau kardiomegali. Bila tanda ini ditemukan, prognosisnya menjadi buruk, lebih buruk. Jadi setelah kita menemukan aneurisma, langkah selanjutnya adalah melihat jantungnya. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak usah terlalu khawatir harus melakukan pemeriksaan vital ekokardiografi, cukup lihat CTR-nya, cardiothoracic ratio-nya. Kalaupun tidak mau mengukur, lihat kira-kira jantungnya ini sudah mau menutupi seluruh penampang toraks dada. Ini kan sudah kardiomegali, sudah jelas. Ini kita bisa memberikan informasi lebih jelas kepada pasien. Kondisinya akan seperti apa, ya. Bahkan apabila dilanjutkan, ya misalnya tidak sampai meninggal, yang terjadi adalah hidrops. Jadi AVM dengan hidrofetalis itu sebenarnya dikatakan almost near to lethal. Jadi hampir pasti akan meninggal. Ya, hampir pasti akan meninggal. Tinggal bagaimana kita menjelaskan entah kapan itu bayinya akan IUFD di dalam. Baik, ini saya jelaskan. Nah, di sini kita lihat bahwa dengan 3D neurosonografi kita bisa melihat arus darah tadi melakukan koneksi atau hubungan dengan arus darah yang ada pada daerah subarachnoid. Ya, ini seperti saya bilang tadi, ini iseng-iseng ilmiah saja ya. Sebenarnya kemaknaannya secara klinis pun belum sangat jelas kenapa kita harus melihat seperti itu. Lebih besar kemaknaan klinisnya Bapak Ibu saudara sekalian melihat jantungnya, melihat atau ada tidaknya hidrops. Ya, jadi kalau ada AVM, lihat jantungnya bengkak atau tidak, ada atau tidaknya hidrops. Simpelnya seperti itu. Nah, di sini juga kita lihat bahwa pasca persalinan, kalau memang selamat, maka persentase survivalnya akan semakin sangat tinggi, ya. Akan semakin sangat tinggi. Jadi AVM itu prognostikasinya sangat ditentukan prenatal. Kalau dia melewati masa prenatal, maka chance-nya untuk selamat di masa kanak-kanak sampai dengan dewasa jauh lebih tinggi. Jadi tetap dari dokter spesialis sana maupun dokter bedah saraf itu diagnosis yang sangat mendukung untuk prognostikasi. Bahkan ketika melakukan embolisasi ataupun bedah saraf adalah pemeriksaan saat prenatal. Jadi pemeriksaan saat prenatal itu sangat penting sekali. Di sini kita lihat ada yang iseng-iseng berhadiah secara ilmiah lagi melakukan embolisasi intrauterin. Saya juga nggak terbayangkan gimana prosesnya. Jadi ini jurnal baru tahun yang lalu dipublikasi. Ternyata dengan dilakukan embolisasi didapatkan shrinkage, ya cukup lumayan sekitar 30%. Kemudian jantungnya juga, beban jantungnya juga membaik, ya sehingga ketika lahir disebutkan atau dipublikasikan di jurnal tersebut neurological examination-nya normal. Cuma ini saya juga nggak terlalu jelas kenapa di bagian diskusi tidak disebutkan, ya dia melakukannya di 34 minggu lewat 2 hari. Kemudian bayinya lahir 34 minggu 4 hari. Ini kan langsung diseksi aja lahir, habis itu diembolisasi kayak gitu kan. Juga bayangnya gitu. Kenapa nggak dimaturasi paru, dilahirin kasih bedah saraf, ya? Ini diembolisasi, diprop terus lahir per vaginal. Jadi ini yang namanya yang bisa saya sampaikan ini masih iseng-iseng akademik, ya. Jadi belum menjadi suatu prosedur, ya, belum menjadi suatu prosedur yang kita semua